Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Satu game lagi kawan dari sang juara Tata Steel Chess 2024 Wei. Dan game ini merupakan game requestan kawan-kawan di kolom komentar. Sebetulnya tadi admin ingin mengulas permainan tie breaks melawan Abdus Satorov. Tapi tadi saya cek juga game terakhir game requestan kawan-kawan saat menghadapi Vidit. Permainan dari Wei ini luar biasa kawan, dengan keakuratan sebesar 99% dalam permainan klasik. Ya masih memungkinkan, masih sangat wajar kawan, keakuratan 99%. Sering terjadi juga, cuma berbanding terbalik dengan keakuratan Vidit, seorang super grandmaster yang kemarin sempat menggeser posisinya Visi Anand menjadi pecatur nomor 1 dunia. Tadi belum saya cek lagi kawan di live rating apakah kembali turun lagi posisi Vidit ini setelah kalah dari Wei. Nah, gamenya seperti apa? Langsung saja kawan, pion D4. Tadi juga di kolom komentar ada yang merequest permainannya Prag versus Gukes pada game ke-12. Belum saya cek juga kawan game itu. Mohon maaf saya dahulukan terlebih dahulu gamenya Wei ini karena permainannya luar biasa kawan. Nah, pion D5 dari Vidit, kemudian kuda F3, kuda F6. Kita lihat permainan pembukaan pion menteri yang cukup simetris sampai langkah kedua ini. Dibalas dengan pion E3 dan disinilah sudah tidak ada lagi keseimbangan kawan. Vidit langsung melakukan counter dengan pion C5, perkuat dengan pion C3. Ada pion E6, kemudian gajah D3. Kita temui permainan Cole system di sini. Dan Vidit melanjutkan dengan pengembang kuda B ke D7. Untuk sementara pada game ini kawan, saya tidak menunjukkan langkah-langkah alternatif, langkah-langkah populer dalam pembukaan Cole system Disney. Karena memang pembukaan ini memang sangat jarang dimainkan. Mungkin kalian sering memainkan Cole system, sementara tidak kita akan ulas berikan alternatif-alternatif langkah pembukaan. Baru nanti di middle game, di mana di situ ada permainan atau posisi yang kompleks, baru saya berikan langkah-langkah alternatifnya kawan. Dan Wei melanjutkan pengembangan kuda B ke D2 terlebih dahulu. Ada gajah gelap dikeluarkan oleh Vidit di petak D6. Kedua pemain rokade di langkah ke-7. Nah, benteng E1 sudah sangat jelas. Untuk dukungan pionnya kawan untuk membuka lajur E di langkah berikutnya dibalas dengan langkah menteri ke petak C7. Di sini kawan yang terkuat adalah dorong pion C4 untuk mendapatkan ruang. Ya, kemungkinan gajah akan tetap dipertahankan di diagonal ini. Ide dalam permainan Cole system biasanya seperti itu kawan. Tapi memilih dengan langkah menteri ke petak C7 bersama gajah, jangka panjang, jangka pendeknya mengincar pionnya ada di petak H2. Dan juga mungkin untuk dukungan lebih nanti pion C4, pion B6 juga siap dimainkan. Gajah berkembang ke petak diagonal panjang nanti petak B7. Nah, di sini didahului dengan langkah pion E4 untuk membuka lajur E. Dan Vidit juga tidak mau kalah membuka lajur C kawan. Dengan pion C pukul pion D4 terlebih dahulu. Ini dilakukan agar pion ini tidak mempunyai dukungan untuk didorong garbu kuda, garbu gajah. Jadi pion C ambil balik pion D4 terlebih dahulu, baru pion ini didorong. Tidak diberikan kesempatan oleh Vidit. Pion D pukul pion E4. Kuda ambil balik menantang pertukaran. Nah, di sini gajah B4 yang terkuat kawan untuk ancam benteng. Nah, di sini mungkin akan ditantang dengan gajah gelap, baru kalian bertukar gajah gelap di sini. Nah, mungkin kuda ini akan ke petak D5. Kurang bagus kawan untuk mencoba ambil kuda di sini karena benteng akan siap naik juga. Berikan dukungan bagi gajah di petak H7, incar pion ini kawan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Jadi di sini juga setelah ada kuda di petak E4 tidak melakukan baku hantam seperti tadi, idenya sama, akan diambil balik oleh benteng. Benteng akan cepat naik untuk memberikan dukungan lebih bagi perwira-perwira yang lain. Jadi memilih dengan langkah pion B6, gajah G5, langkah yang kuat kawan di sini, berkembang, siapkan ruang juga bagi benteng untuk menyerang menteri di lajur C yang sudah terbuka penuh, tekan kuda di sini kawan untuk merusak struktur pion. Nah, di sini gajah ke petak E7 merupakan pilihan yang kuat untuk pertahankan petak F6 kawan.
Tapi di sini Vidit memilih pertukaran langsung kuda pukul kuda E4. Seperti tadi kawan, ambil balik oleh benteng. Kemudian ada gajah B7 serang benteng, terlebih dahulu benteng AC1 untuk menyerang menteri dengan tempo. Tentunya menteri mundur ke petak B8, tetap mempertahankan posisi bersama gajahnya. Nah, di sini benteng H4 kawan, pion F5 blokade. Bagaimana jika diblokade dengan pion G6? Menteri ini akan keluar ke petak A4 untuk menyerang kuda di sini kawan, terlebih dahulu. Dan mungkin kalian pertahankan dengan langkah seperti apa? Tidak mungkin lagi dengan benteng karena ada gajah gelap di sini. Tidak mungkin juga dengan menteri. Nah, posisi kuda ini dalam posisi yang sulit kawan. Mungkin kalian korbankan pion ini untuk sementara, buka ruang bagi kuda di sini kawan. Posisi putih akan semakin nyaman. Nah, bagaimana jika pada posisi hanya dorong pion H6 kawan? Tentu pion ini akan jadi target gajah. Kurang bagus juga. Jadi pion F5 dimainkan oleh Vidit untuk blokade akses gajah untuk mendukung benteng. Nah, sekarang gajah bergerak ke C4 karena pion ini didorong dan pion ini menjadi lemah. Backup oleh menteri E8. Langkah terkuat nanti bisa pindah ke petak G6 kawan. Kalau kalian blokade dengan gajah petak D5, tentu baku hantam, ambil balik. Benteng ini akan diangkat untuk coba ancam gajah. Dan menteri siap juga memberikan tekanan bagi pion ini. Pion ini tetap bisa jatuh kawan. Kalaupun di sini ada kuda ke petak F6 untuk coba backup pion, di sini menteri akan pindah ke petak C2 terlebih dahulu. Gantian mengincar pion yang di sini. Sangat sulit, posisi putih masih lebih baik kawan. Bersama benteng ini juga untuk menghindari salah satu benteng bergerak ke lajur C kawan. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Memang pilihan terkuat adalah menteri ke petak E8 dan menteri B3 memberikan dukungan lebih. Yang sulit lagi kalian pertahankan pion ini kawan. Nah, saran dari Stockfish, sikat kuda di petak F3. Setelah menteri ambil balik, menteri hitam bisa keluar ke petak G6 untuk tempo ancam gajah. Bisa mempertahankan pion ini. Mungkin salah satu benteng nanti akan digeser untuk perkuat posisi pion. Atau raja bergeser kawan. Nah, pion bisa didorong maju karena punya tempo ancam gajah. Stockfish menyarankan korban gajah dengan benteng E1 kawan. Saran dari Stockfish seperti itu. Ya tentu diterima. Nah, di sini putih melanjutkan dengan benteng H5. Dan seterusnya bisa kalian otak-atik saran dari Stockfish. Tapi Vidit memilih geser raja langsung menghindari pin kawan. Tidak terburu-buru ambil pion ini kawan. Di sini benteng E1 terlebih dahulu, berikan dukungan lebih. Kenapa tidak langsung ambil? Karena di sini kawan masalahnya. Gajah akan sikat kuda. Kalau diambil balik oleh menteri, tentu gajah ini jatuh. Kalau diambil menggunakan pion, maka ada menteri ke sini. Coba lihat kawan, posisi gajah kalian dalam posisi kena pin. Kalaupun di sini ada gajah ambil kuda di sini kawan, membiarkan posisi gajah ini jatuh, tentu saja diambil benteng kalian yang jadi korban berikutnya. Bisa jadi benteng yang di sini juga kawan. Oleh karena itu benteng E1. Nah, di sini tidak membiarkan benteng yang akan ambil pion E6 memilih dengan langkah gajah E4 blokade. Sekarang gajah ambil pion E6 diikuti menteri G6 kawan. Untuk persiapan juga bentengnya menempati lajur pusat dan juga persiapan gajah sikat kuda, menteri ambil gajah, gajah langsung tarik mundur ke petak D2. Sekarang kuda F6 untuk menghindari ancaman gajah kawan. Dilanjut dengan langkah kuda G5. Langkah cantik menambah daya gedor untuk dukungan benteng kah? Apakah persiapan ke sini kah? Ancaman skak nanti juga discover. Dan selanjutnya pion F4. Dorong untuk memutus koneksi dukungan kawan. Nah, di sini WY menemukan langkah terbaik pengorbanan kualitas perwira. Benteng ambil pion H7 skak. Memaksa kuda yang ambil kawan. Raja sudah tidak bisa pindah. Apalagi mengambil dengan menteri, tentu jatuh. Kuda ambil balik benteng. Sekarang kuda putih mendapatkan gajah E4. Lanjut WY. Dorong pion F3 Vidit untuk dukungan menteri. Tentu saja pion G3. Gajah mundur ke E7 untuk menghindari ancaman kuda. Reposisi juga untuk mendapatkan diagonal gelap panjang nanti ke depan jika ada ancaman kawan. Nah, pion D5 dorong lanjut WY. Buka diagonal gelap kawan. Gajah siap mengisinya nanti di sini. Dan di sini ada benteng AD8.
untuk mencegah pergerakan pion didorong maju, dan WY mencoba menyerang pion Menteri A4, pion A5, Menteri ke C6, tetap ingin menghabisi pion di sini kawan. Nah, tidak coba di backup dengan benteng bergeser ke lajur B. Nah, di sini Menteri akan ke petak C7, bisa jadi serang gajah. Tapi di sini gajah dipindah ke petak B4 menantang pertukaran diladeni oleh WY, dan posisi pion ini masih rentan kawan. Dan WY juga tidak terburu-buru ambil pion, dia membuat keputusan yang sangat penting, yang sangat kuat, yaitu dengan pion H4. Tidak memberikan kesempatan bagi kuda untuk beradu di petak G5 kawan, menantang pertukaran kuda. Atau untuk dukungan kudanya nanti sendiri saat kuda ini pindah. Dan Vidit mencoba menyerang pion dengan benteng A8, tidak dihiraukan. Dengan kuda D6 WY bermain, coba melakukan skak, nanti bolak-balik skak discover kawan. Nah, kalau diambil oleh benteng nanti, Menteri bisa mendapatkan benteng yang di sini. Oleh karena itu, benteng A7, lanjut Vidit. Baru sekarang Menteri habisi pion B6. Benteng ambil pion A2, diikuti dengan langkah Menteri C7 untuk dukungan lebih kawan, nanti melakukan skak. Nah, kuda pindah ke peta F6 untuk berikan ruang lebih bagi pergerakan raja. Kuda tetap ke peta F7 skak, raja ke peta H7, diikuti kuda ke E5 ancam Menteri, Menteri bergeser ke H6. Ada Menteri C2 skak kawan, untuk proteksi pionnya juga, untuk mencegah pergerakan Menteri hitam juga kawan. Nah, di sini diblokade dengan pion G6. Yang terkuat mundur saja, tapi blokade. Kalau mundur memang benteng bisa jatuh juga kawan, blokade dengan pion. Korban kuda kawan, langkah cantik, tapi awas kalau diambil oleh Menteri, gajah akan menusuknya nanti. Dijawab dengan langkah benteng F bergeser ke A8, di sini kuda ke E5, discover check. Raja ke G7, kemudian Menteri ke C7 skak. Di sini Vidit menyerah di langkah ke-38. Dan seperti yang saya sebut di awal, keakuratan game dari WY ini kawan sebesar 99%, sedangkan Vidit 85,4%. Kenapa menyerah? Ya, ancamannya skakmat. Hitung-hitungan engine paling lama 9 langkah kawan. Nah, di sini raja mau bergerak kemana? Sudah tidak banyak tempat lagi. Hanya punya petak gelap saja. Di sini kalau blokade dengan kuda, ya tetap akan disikat kawan. Kalau bergerak ke sini, ancaman skakmat 1 langkah sudah. Kalau bergerak ke petak pojok, tentu ada ancaman skak garbuan, Menteri jatuh, dan silakan kalian lanjutkan sendiri variasi-variasi yang lain. Oke, itulah kawan, game ciamik dari WY saat meladeni Vidit kawan, yang membuat Vidit jatuh posisinya ke posisi ke-6 tadi kalau tidak salah, dan Vidit hilang kesempatannya bermain tie breaks. Dan WY di semifinal mengalahkan Abdus Satrop, mengalahkan Domara Jukukes di final. WY menjadi juara Tata Steel Chess 2024. Oke, semoga game dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian dengan taktik kombinasi yang ciamik, positioning yang ciamik dari WY tadi kawan. Dan kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.